Di kos. Ayo. Kemana? Ke kampus, ini kan udah dikumpulin anak-anak. Buruan, udah siap-siap belum? Oh, udah nih, ayo. Udah, kumpulin. Oke. Intinya kalau kilang 1 ini Mas dan Mbak ataupun Fox 1 dan turunannya dia mengolah ALC. ALC itu sulfurnya 10 kali lebih tinggi daripada kilang 2 ataupun Fox 2. Kalau Fox 2 itu 0,2% sulfur, kalau Fox 1 itu 2% sulfur. Jadi memang desainnya Fox 1 lebih tahan terhadap sulfur untuk materialnya. Nah, turunan kilang 1 selain BBM juga menghasilkan lubes. Jadi pelumas-pelumas itu dihasilkan dari kilang 1. Jadi sebenarnya kalau ilmunya kilang itu cukup di ini Mbak, di Mas dan Mbak, di kalau kita sekolah dulu namanya apa? Hidrokarbon ya, metana dan sebagainya. C1 sampai C berapa? 40 ya. Cuma diputer-puter aja. Jadi di crude itu ya hidrokarbon itu. Nah, kalau kilang 2 basisnya adalah sweet crude. Jadi tidak sour crude. Karena sweet ya biasanya sulfurnya lebih rendah. Itu mutlak produknya adalah BBM. Gasolin, aftur dan juga gas oil ataupun solar. Dengan adanya kilang RFCC merubah mood. Yang dulu kilang 2 itu sebenarnya adalah basisnya IFO ataupun MFO, Marine Fuel Oil. Jadi dulu ceritanya kalau kembali ke sejarah itu
kapal-kapal perangnya Amerika waktu perang Teluk itu ngisi bahan bakar kapalnya itu di Indonesia. Jadi kita juga dulu support bahan bakar kapal-kapal perangnya Amerika di kala itu. Jadi makanya dulu ada namanya, sebenarnya kalau di Kilang 2 itu ada namanya fish breaker. Cuma fish breaker itu teknologi lama, dia menggunakan thermal cracking gitu, jadi temperaturnya sangat tinggi, tidak efisien. Seiring berkembangnya waktu, muncul teknologi katalis, muncullah namanya RFCC ini. Ini adalah proyek terbaru, proyek paling muda, kilang paling muda di Cilacap. Andalannya Cilacap yang relatif menghasilkan margin yang bagus itu kilang RFCC dan kilang Blue Sky. Semua yang berbasis gasolin itu biasanya relatif lebih menghasilkan margin, gasolin dan petrochemical. Nah, ini adalah produk-produk, mungkin rekan-rekan juga sudah baca ya. Di Cilacap ini produknya paling lengkap. Kalau Mas Oki mungkin di Karangampel dekat dengan Balongan, memang kompleksitinya jauh lebih bagus di Balongan ya, karena memang kilangnya lebih muda ya. Desainnya juga relatif sudah mengikuti zaman ya. Kalau Cilacap kan relatif tahun 71 sama 80. Tapi memang sudah di-upgrade sih. Gasolin, diesel, aftur, lubis, dan gas and petrochemical. Ini sama-sama yang rekan sudah tahu. Cuma sekarang kita ditarget oleh pemerintah, kita harus menyediakan Pertamax turbo. Monggo rekan-rekan yang suka balap bisa nyoba Pertamax turbo. Dan juga mulai kita bikin formulasi bahan bakar Formula One. Jadi kita sudah ada permintaan untuk bikin formulasi bahan bakar untuk Formula One. Nah, untuk diesel sendiri kita ada Solar, ada Dexlite, dan Pertamina Dex. Yang paling bagus adalah Pertamina Dex. Setan numbernya di 53, kemudian sulfurnya di 500 maksimum ppm. Nah, untuk TKDN ya dari pemerintah juga sekarang Pertamina dituntut untuk juga menghasilkan green diesel dan juga green aftur melalui pengolahan RBDPO dan juga RBDPKO. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nanti kita langsung masuk ke materi aja. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan atau mau menanyakan pengalamannya sampai dari tes sampai sekarang, ya silahkan, nanti kita bisa jawab sebisanya. Jadi langsung saja kita bahas materinya tentang ethoxylate plant atau ethylene oxide derivatif, sama aja namanya. Startup dan normal operasi ethoxylate plant. Jadi introduction-nya adalah ethoxylate plant adalah plant yang memproduksi ethylene oxide derivatif. Produk ini termasuk intermediate product. Maksud dari intermediate product, jadi produk ethoxylate ini tidak bisa langsung dijual ke konsumen. Dia bakal melalui proses lanjutan ke plant selanjutnya sampai dihasilkan produk yang bisa diperjualbelikan di lapangan langsung ke konsumen. Jadi intermediate product ini adalah produk tengah dan harus menjalani proses selanjutnya sehingga bisa diperjualbelikan dengan menggunakan bahan baku utama adalah ethylene oxide. Jadi bahan baku utamanya ethylene oxide yang direaksikan dengan senyawa hidrofobik yang mengandung hidrogen aktif atau kita biasa sebut chain starter. Jadi nanti ethylene oxide derivatif atau ethoxylate plant adalah ini raw material utamanya adalah ethylene oxide dan chain starter. Kemudian chain starter di ethoxylate plant PT Polychem Indonesia memiliki beberapa, yaitu adalah fatty alcohol,
kemudian nonylphenol, veloamin, castor oil, monoethylene glycol, diethylene glycol, glycerol atau glycerin bahasa terkenalnya ya. Nanti kita jelaskan fatty alkohol ini kalau direaksikan dengan ethylene oxide itu bakal mendapatkan produk seperti apa. Kemudian nonylphenol direaksikan dengan EO akan menjadi produk seperti apa. Nah, reaksinya secara umum seperti ini. Dan starter, kemudian ada katalis KOH dan nantinya akan direaksikan dengan ethylene oxide, kemudian jadi produk, dan KOH yang digunakan sebagai katalis akan dinetralkan dengan asam asetat. Secara perkembangan ethoxylate plant yaitu awal berdirinya tadi 1999, mempunyai kapasitas produksi adalah 29.000 ton per tahun. 29.000 ton per tahun ini hanya menggunakan satu reaktor pada prosesnya. Jadi tahun 1999 ethoxylate PT Polychem Indonesia itu hanya memiliki satu reaktor. Kemudian pada tahun 2013 dilakukan the bottleneck project. Berarti untuk meningkatkan produksi sekarang jadi 3 reaktor. Jadi sebelumnya satu reaktor menjadi 3 reaktor. Yang dulunya prosesnya batch sekarang menjadi batch semi continuous. Sehingga kapasitas produksinya bisa naik sampai 45.000 ton per tahun. Kemudian kegunaan produk ethoxylate sendiri adalah yang pertama industri surfaktan, ini yang paling reguler di plant ethoxylate. Industri surfaktan sebagai sabun, kemudian nanti foam, terutama ini sabun. Jadi customer kita yang mengambil di PT Polychem Indonesia antara lain adalah Unilever, kemudian Kao, kemudian Sayap Mas Utama atau Wings, dan lain-lain, pokoknya perusahaan yang bergerak di bidang surfaktan. Kemudian yang kedua kegunaannya adalah industri kertas atau pelapisan permukaan kertas. Kemudian yang ketiga industri tekstil sebagai pencelupan, wetting agent, softening agent. Kemudian 4 industri farmasi sebagai solvent, 5 industri logam, 6 industri pengeboran, kemudian industri pertanian. Kemudian kita bahas kondisi yang harus dipenuhi sebelum dilakukan proses startup di ethylene oxide derivatif. Yang pertama adalah ketersediaannya utility di area ethoxylate seperti electrical power supply. Jadi electrical power supply di PT Polychem Indonesia itu disuplai oleh PLN yang pertama dari pemerintah. Kemudian kita juga punya power plant sendiri, kapasitasnya 15 MW kali 2. Jadi ada 6 plant, MEG 1, MEG 2, ethoxylate 1, ethoxylate 2, kemudian utility 1 yaitu utility 2. Powernya disuplai dari 2 itu PLN sama power. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya kebetulan sama-sama di Jawa Tengah juga dulu kuliah tahun 2008 ya, 2008. Mungkin teman-teman ini yang angkatan berapa sekarang ya? 17, Pak. 2017 ya. Iya. Dulu juga saya ke UMS sering mampir sholat sih. Saya ke Solo dan mampir ke UMS-nya, biasanya sholat di masjidnya tuh ya, lumayan luasan adem di situ. Baik, jadi mungkin KKL ya. Kalau pengalaman saya dulu memang nggak terlalu detail di penjelasan proses pabriknya, tapi paling nggak nanti harapannya teman-teman nanti bisa ngerti secara atau mengetahui secara overall bagaimana sih pabrik pupuk itu berjalan, dan juga punya gambaran paling nggak, karena ini nggak langsung ke lapangan ya, nanti bisa tahu secara gambarannya baik prosesnya maupun nanti gambaran sedikit. Nanti kita kasih fotonya juga biar ada gambaran seperti apa sih pabrik pupuk di Indonesia ya khususnya ya, walaupun secara overall sama sih di setiap negara kita punya lisensi yang mirip-mirip.
Ini secara gambarannya teman-teman dari UMS kita di bawah dari pupuk. Sebelumnya saya mau tanya dulu Mbak dulu dan kawan-kawan, ini selain di Pusri kemana aja nih ininya, KKL-nya, KKL virtualnya? Selain ke Pusri ada PT Nippon Kobubai, Policem sama Pertamina RU6 Cilacap Pak kemarin. Cilacap ya, oke, berarti yang pupuknya cuma Pusri berarti ya? Iya. Oke, baik. Jadi memang mirip-mirip holding di semen maupun di tambang ya. Semen punya SI, tambang punya ada BUMN ID itu di bawah Inalum. Kita juga punya yang namanya holding di bawah Pupuk Indonesia, di mana Pusri salah satu bagian dari Pupuk Indonesia ini. Bersama nanti mungkin dekat-dekat situ ada juga diapit oleh Kujang dan Petrokimia Gresik ya, secara pabrik pupuk. Jadi Pusri salah satunya di mana kita yang paling pabrik tertua ya di Indonesia. Jadi pupuk pertama adalah di Pusri, kemudian dilanjutkan dengan PKT dan lain-lainnya. Produk kita utamanya adalah urea, dan non ureanya biasanya NPK dan pupuk organik. Cuman jumlahnya cukup kecil, yang terbesar adalah di pupuk urea. Kemudian ini profil dari pabriknya. Kalau kita bayangkan ini yang tertua dulu 1963, ini pertama kalinya pabrik pupuk dibangun dulu zamannya Pak Soeharto ya, Pak Soeharto. Sampai sekarang yang terbaru adalah Pusri 2B. Jadi yang sekarang yang beroperasi kita punya 4 pabrik pupuk. Pusri 3, 4, 1B dan Pusri 2B dengan kapasitas yang tertera masing-masing. Sehingga totalnya kalau kita maksimalkan, kita mampu memproduksi pupuk urea 2,6 juta dan juga bahan bakunya yaitu amonia 1,8 juta ton per tahun. Nanti secara detail nanti kami jelaskan di Pusri 2B-nya saja ya, karena ini yang terakhir kita bangun 2016 dengan teknologi yang paling terakhir juga, sehingga nanti teman-teman juga nanti kalau pun sudah lulus nanti insya Allah ketemunya kalau di balik pupuk teknologi yang 2B dan seterusnya ya, nanti lebih applicable nanti buat teman-teman kalau sudah lulus nanti. Ini secara overall ya, ini mungkin yang boleh difoto juga nih nanti ketika ini difoto sama teman-teman, nanti saya tampilkan gambar-gambarnya biar ada gambaran, boleh difoto yang slide yang ini, nanti di HP lihat skema ini, nanti di laptopnya lihat gambar-gambar dari plan-nya ya, biar ada gambaran. Nanti teman-teman ya, kalau ini sudah di tengah-tengah jalan boleh motong ini, sehingga nanti sambil lihat boleh juga ini skemanya, nggak harus satu arah dari saya saja ya. Karena fermentasi itu prosesnya anaerob tanpa udara, kita biarkan kita proses paling lama itu sekitar waktu 8 jam atau 2 hari ya. Jadi proses kita itu kontinu, padahal demand ini kan sifatnya kan demand fermenter ini sifatnya kan batch ya. Bagaimana kita mengubah sistem batch menjadi kontinu ya. Jadi kita di proses fermentasi ini kita punya banyak tangki. Jadi ketika tangki 1 sudah siap untuk diproses di plant alkohol, ini kemudian ditransfer. Kemudian yang lainnya masih proses untuk fermentasi. Ketika satu tangki ini sudah habis, tangki yang lain sudah posisi menuju siap untuk dilakukan distilasi ya. Jadi kita untuk mengubah proses dari batch menjadi kontinu, kita punya beberapa tangki sehingga proses alkoholnya bisa berjalan secara kontinu ya. Kemudian dari proses fermentasi ini kita peroleh yaitu alkohol dan juga hasil samping berupa CO2. Pada proses ini kita peroleh
alkohol kurang lebih sekitar 9 sampai 12% ya. Alkohol yang kita peroleh dari proses fermentasi ini sekitar 9 sampai 12%. Kemudian CO2-nya pada awalnya dulu kita buang. Jadi CO2 itu kita buang ke udara bebas. Tapi setelah CO2 itu mempunyai nilai ekonomis, saat ini kondisinya CO2 kita manfaatkan lagi, kita jual dalam bentuk CO2 liquid atau CO2 cair. Ya, kalau kalian pernah lihat konser musik ya, ada asap-asap yang mengepul itu, yaitu salah satunya yaitu CO2 itu, CO2 cair atau yang lebih kita kenal namanya dry ice ya. Dry ice itu bahan utamanya yaitu dari CO2 ya. Jadi CO2 itu kita kompresi sampai tekanan tertentu, kemudian dia menjadi cair, kemudian kita jual ke luar ya. Jadi mempunyai nilai ekonomis ya. Dari proses fermentasi ini kita memperoleh CO2 dan juga alkohol. Ya, kemudian dari proses fermentasi ini kita beralih ke proses produksi ya. Ke proses proses distilasi ya. Setelah kita memperoleh alkohol sekitar 9 sampai 12%, yaitu kita pisahkan supaya untuk memperoleh alkohol murni dengan cara apa ya. Kita kembali lagi ke proses teknik kimia tadi ya. Jadi itulah fungsinya ilmu teknik kimia di sini ya. Bagaimana kita memisahkan alkohol 9% tadi dalam cairan hasil fermentasi ya. Ya, kita pisahkan secara distilasi. Kalau kalian belajar mata kuliah pemisahan atau separasi, itu ada berbagai macam proses. Ada yang pakai distilasi, ada yang pakai filtrasi, ada yang pakai absorpsi, itu banyak sekali macamnya. Tapi untuk alkohol ini yang paling cocok, yang paling sesuai, yang paling ekonomis, yaitu pakainya distilasi ya. Distilasi itu merupakan proses pemisahan berdasarkan titik didih ya. Karena alkohol dia sifatnya menguap pada suhu yang rendah atau di bawah titik didih air, makanya ketika dipanaskan alkohol dia akan menguap lebih dahulu ya, sehingga alkohol nanti dia akan menguap lebih dahulu dan airnya dia belum up ya, sehingga kita peroleh alkohol dengan cara distilasi ya. Ini tadi ya, ini distilasi ini setelah proses fermentasi kemudian kita distilasi, kita peroleh fraksi atas dan juga fraksi bawah ya. Kalau kalian belajar mata kuliah pemisahan, ada proses distilasi itu kita peroleh fraksi ringan dan juga fraksi berat ya. Fraksi ringannya yaitu etanol, yang fraksi beratnya atau fraksi bawahnya kita disebutannya kalau di plant itu namanya smelter aluminium. Jadi kalau namanya smelter aluminium itu dia memproses bahan baku utama kita. Bahan baku utama kita itu adalah alumina gitu ya. Alumina itu kan kontennya Al2O. Oke. Nah, jadi Al2O3 ini yang bakal cara proses kita elektrolisa. Prosesnya namanya elektrolisis, memisahkan yang namanya aluminium di dalam aluminanya. Metode Hall-Héroult. Jadi ini adalah sedikit gambaran plan kita. Jadi kita itu punya satu plan. Lokasinya itu di Kuala Tanjung ya. Jadi di sana itu kita punya berbagai macam pabrik. Ini kalau kawan bisa lihat, ini saya jelaskan satu-satu. Ini ada kalau dilihat di sebelah kiri, di bawah ini itu
itu ada aluminium storage. Jadi aluminium storage ini adalah tempat penyimpanan aluminium kita. Jadi kita punya 3. Namanya kita biasanya nyebutinnya ini silo. Jadi ada silo 1, 2, 3. Terus ada carbon plant. Carbon plant ini tempat kita memproduksi yang namanya anoda. Nah, kalau kawan-kawan pasti tahu ya, kalau namanya untuk menghasilkan aluminium dengan proses hal-aero itu kan harus yang namanya katoda dan anoda gitu ya. Nah, untuk anoda itu di carbon plant. Jadi saya tunjukin gambarnya. Terus ada ini adalah tempat penyimpanan untuk dan intinya biasanya adalah Kokas ini adalah semacam karbon yang sudah dikalsinasi sebenarnya. Itu merupakan produk awal itu namanya green petroleum coke. Jadi merupakan bypass produk dari biasanya perusahaan minyak. Nah, terus dengan proses kalsinasi, jadi namanya calcinate petroleum coke atau kita biasanya sebutnya CPC. Nah, itu yang baru kita pakai. Nantinya itu kita pakai sebagai komposisi untuk membuat yang namanya anoda di carbon plant. Oke, terus ini ada head office kita, kantor utama. Terus ada jetty. Di kita juga itu ada pelabuhan ya. Jadi plant ini sudah termasuk pelabuhan juga. Nah, jadi memang untuk plantnya kita sendiri ini posisinya itu memang di daerah pantai gitu. Nah, jadi semua material bahan baku kita itu semuanya kebanyakan ditransportasi melalui pelabuhan kita. Oke, terus ini selanjutnya ada casting area. Casting area ini adalah tempat untuk mencetak si aluminium. Jadi kan tadi aluminium yang sudah istilahnya terpisah dari Al2O3 itu nanti kita bawa casting plant untuk dicetak dan kita bentuk jadi produk. Oke, jadi sebelumnya saya jelaskan, jadi kalau untuk aluminium itu kan agak sedikit berbeda dengan komoditas yang lain gitu ya. Jadi untuk memproses aluminium itu kan awalnya pertama dari yang namanya bauksit. Jadi nama tambang itu adalah bauksit. Nah, baru nanti dari bauksit nanti bakal diproses menjadi alumina. Terus dari alumina baru masuk ke smelter aluminium. Nah, produknya ini tidak langsung dipakai aluminiumnya. Jadi aluminium itu produknya ada yang primary aluminium dan juga ada yang secondary. Jadi kalau yang primary itu kategorinya itu adalah ingot, billet, alloy, terus ada slab sheet. Slab sheet itu dia bentuknya seperti slab. Slab itu kayak apa ya? Kayak dia aluminium seperti kertas gitu. Bentuknya seperti kertas. Dan itu adalah primary gitu. Jadi nanti dari aluminium primary inilah yang bakal diolah kembali menjadi secondary. Misalnya di billet itu diekstruksi menjadi semacam misalnya jadi pondasi, atau misalnya si aluminium ingotnya itu yang di melt kembali, misalnya dibentuk jadi misalkan bahan untuk mobil dan yang lain-lainnya. Dan ini adalah selanjutnya beberapa penghargaan dari ISO Management System yang memberikan penghargaan kepada Nippon Tsukubai. ISO 9001 itu tentang Quality Management System. ISO 14001 itu tentang Environment. ISO 45001 itu tentang Safety. ISO 50001 itu tentang Energy Management System. Dan kita sudah tersertifikasi halal karena kita memproduksi SAP yang berkontak langsung dengan kulit, jadi kita harus bersertifikasi halal. Ini produk kita. Jadi produk kita ada 4, ada acrylic acid, ada
etil asetat, ada butil asetat, ada etil heksil asetat, dan yang terakhir ada polimer atau SAP, super absorbent polymer. Ya, kita ketahui saya bekerja di super absorbent polymer di plant polimer, dimana kalau plant monomer itu mungkin kalian kenal lulusan teknik kimia juga, ada Abiat, Mas Abiat sama Mas Taufik. Ada yang kenal? Halo? Mas. Ada Mas. Ada. Ya, Bu Emi kenal. Bu Emi kenal, Bu Emi itu. Ya, mereka itu di bagian plant monomer. Jadi mungkin nanti mereka bisa menjelaskan tentang monomer. Dan nanti, sekarang saya bertugas menjelaskan tentang polimernya. Jadi super absorbent polymer itu ya kita dari plant monomer yang tadi dari grafik tadi, plant monomer itu menghasilkan acrylic acid lalu ditambah NaOH menjadi polimer. Dimana polimer ini sebagai dipaparkan tadi oleh Pak Rois sebagai bahan dasar popok dan sanitari itu seperti softtek gitu, dan bisa digunakan seperti lainnya seperti underground kabel atau untuk pupuk gitu, hortikultural. Dan kemampuan menyerap ini bisa sampai ya 1000 sampai 100 sampai 1000 mas volume yang seperti Pak Rois kabarkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses ya. Proses pertama adalah netralisasi. Di mana netralisasi itu reaksi antara acrylic acid yang dari plant monomer itu direaksikan dengan NaOH menjadi sodium akrilat dan air. Di reaksi ini terjadi reaksi eksotermis. Makanya kita di sini menjaga supaya tidak reaksi ini stabil gitu, tidak terlalu panas dan tidak terlalu buat ya, kalau eksotermis terlalu panas nanti membuat alatnya rusak atau ada trouble gitu kan. Jadi kita mengkontrol temperaturnya agar nanti ke proses selanjutnya polimerisasi ini dapat terbentuk, di mana polimerisasi itu kan antara kita mengubah monomer menjadi polimer, di mana monomer itu kayak tangannya sendiri single, terus nanti digabungin menjadi polimer berpegangan tangan gitu contohnya. Itu polimer ini terjadi di reaktor pastinya menjadi sebuah gel, di mana gel itu menghasilkan warna putih. Lalu selanjutnya proses drying, proses pengeringan. Seperti kita ketahui di Universitas Muhammadiyah kan ada praktikum drying ya. Ada. Susah ya ternyata ya. Ada. Jadi kita kayak diskusi aja gitu, tegang gitu jadinya kan sayanya juga. Oke, jadi kalau kalian ngerti konsep proses POTK itu praktikum drying itu sama, hampir sama. Jadi kita menghilangkan kandungan air di dalam polimer itu gel, diharapkan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid Al-Hakim selaku Ketua Angkatan 2017 Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Panitia Kuliah Kerja Lapangan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, peserta, dan pihak yang terlibat dalam kelancaran pelaksanaan acara Kuliah Kerja Lapangan Angkatan 2017 ini. Kuliah Kerja Lapangan Angkatan 2017 seharusnya dilaksanakan pada bulan April tahun 2020. Tetapi karena kondisi pandemi COVID 2019 ini, maka sangat disayangkan kegiatan ini harus dilaksanakan pada bulan April tahun 2021. Kesan dan pesan saya dalam mengikuti acara kegiatan ini, saya sangat senang karena acara KKL ini dapat terlaksana walaupun dalam keadaan online. Sebab kita dapat belajar secara langsung dari narasumber dari pekerja pabrik yang ada di Indonesia secara langsung.
Semoga ilmu yang diberikan dapat menambah pengetahuan kita di dunia industri dan dapat menambah bekal bagi teman-teman mahasiswa untuk memberikan gambaran terkait proses industri yang ada di pabrik kimia yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Novanti Putri. Saya dari angkatan 2017. Kesan dan pesan saya untuk KKL ini, walaupun KKL ini berlangsung secara online, tidak offline atau tidak langsung datang ke pabrik, tapi saya merasa KKL ini tetap asik, seru, dan menarik, dan banyak hal yang saya dapat tentunya. Walaupun kita melaksanakannya online dan dari rumah masing-masing, tapi kita tetap dapat hal-hal yang kita perlu ketahui dari pabrik-pabrik, entah itu prosesnya dari pabrik-pabrik dalam hal proses bahan-bahannya, terus juga proses produksi dan lain-lainnya, kita masih tetap bisa mengetahui itu walaupun dilaksanakan secara online. Terus tetap masih kerasa vibes KKL-nya kok. Untuk pesannya, tetap semangat buat teman-teman angkatan 2017. Semoga kita lancar untuk menapaki langkah selanjutnya di teknik kimia. Dan pokoknya KKL 2017 mantap. Atas nama pengurus program studi teknik kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta, saya Emi Erawati mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya kuliah kerja lapangan angkatan 2017. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara akan bermanfaat untuk angkatan 2017, angkatan Pitulas Wani. KKL 2017, Rangkum!